Saya melanjutkan Bapak Ibu Saudara, tapi pertama kita buka dalam Yohanes yang Tuhan teguhkan tadi ya waktu menyembah di awal itu, Yohanes 7 ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan teguhkan fasilitas. Katakan bersama saya fasilitas. Hari-hari ini Saudara, Tuhan Yesus itu memberi kita fasilitas. Iya. Siapa yang mau mengambil fasilitas itu ya dia akan mendapatkan apa yang Tuhan Yesus janjikan selama Tuhan Yesus ada di muka bumi. Dan fasilitas itu diberikan kepada siapa saja yang mau datang. Sungguh Bapak Ibu Saudara, mengingat dunia yang sangat kacau dan sangat keras, sangat sukar, karena firman Tuhan berkata di akhir zaman keadaan semakin sukar. Tapi prinsip Alkitab bagi orang pilihan selalu Tuhan menyediakan satu fasilitas. Di mana saja sejak perjanjian lama. Itu namanya tanah Goshen. Nah, tanah Goshen ini sebetulnya itu ada di dalam hati kita. Ya, itu hadirat Allah, itu adalah namanya Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu tidak semua orang, saudara, bisa masuk. Dan saya bersyukurnya Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kekristenan itu tidak bekerja automatically. Bukan bekerja otomatis, saudara. Itu yang saya suka, Tuhan yang kita sembah, ya. Allah Elohim, Bapa dari Yesus Kristus dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus, itu Allah yang luar biasa. Tidak ada otomatis, saudara. Kecuali satu, yaitu kasih karunia, kita dijadikan anak Allah itu tidak ada seorang pun bisa mengusahakan dirinya menjadi anak. Itu memang kasih karunia. Tapi selebihnya apakah anak ini bertumbuh atau tidak, itu tergantung apakah anak ini mau enggak dia memakai fasilitas yang Tuhan berikan. Dan itulah cirinya pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Bagi saudara yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, saudara akan melihat apa yang Tuhan lakukan di perjanjian lama, semua itu dilakukannya pada masa sekarang. Karena Bapak Ibu Saudara adalah umat pilihan. Dia masuk ke fasilitas Tuhan. Tuhan tahu cara membela saudara, Tuhan tahu cara melindungi saudara, Tuhan tahu cara menyelamatkan kita umat pilihannya. Jadi jangan pernah kita ini disamakan dengan orang dunia. Jelas beda, saudara. Darah Tuhan Yesus itu membedakan sekali. Membedakan sekali dan tidak mungkin itu menjadi hal biasa. Darah Tuhan Yesus bukan darah biasa, saudara. Dan setiap Bapak Ibu Saudara ada tanda darah. Setan aja nggak berani dengan tanda darah. Tapi apakah darah itu bekerja penuh dalam hidup kita? Tergantung respon kita. Tergantung apakah kita mau menghormati benar. Mau mengamini, mau mengimani benar gak darah itu. Kalau tidak, ya tidak terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena itu prinsip Alkitab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yohanes 7 ayat 37, inilah fasilitas Tuhan. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Tuhan Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan apa saudara? Minum. Maka itu kemarin Tuhan teguhkan, Tuhan mau umat Tuhan hari ini mabuk oleh roh. Dan itulah ciri kepenuhan Roh Kudus. Mabuk oleh roh itu saudara bergairah dengan yang rohani. Rindu. Dan itu betul-betul menghasilkan sesuatu supranatural selama saudara hidup di dunia. Sesungguhnya orang Kristen itu membutuhkan pekerjaan supranatural Roh Kudus. Tetapi orang Kristen tidak memakainya. Nah, orang berpikir hanya para pendeta, para gembala yang memiliki tanda kutip kesaktian itu. Tidak, kepada semua orang saudara.
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Waktu tadi penyembahan, ya Tuhan teguhkan ayat ini. Maka itu saya teriak, minum, 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 minum saudara. Makananku, ya artinya makanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar makanan. Itu yang namanya spiritual food. Ada spiritual drink. Tapi berapa banyak orang Kristen mau ngambil? Orang Kristen itu dapat dua. Yang makanan jasmani tapi makanan rohani. Di luar itu tidak ada saudara. Makanan rohani itu cuma ada di Alkitab ini yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di luar itu tidak ada makanan rohani. Anda mau membaca apa? Itu makanan jiwani. Tidak ada makanan rohani selain firman Allah. Saudara boleh membaca buku-buku yang ada di toko buku, yang ada di Google atau dimanapun. Tapi itu bukan makanan rohani. Itu hanya makanan jiwani. Hanya firman Tuhanlah makanan rohani. Dan itulah yang dibutuhkan oleh kita. Tapi kita nggak percaya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Itu Rasul Paulus benar-benar menyatakan. Saudara bodoh-bodohan saja ya. Kayak orang nggak ngerti gitu. Ibadah saja. Ibadah saja. Saudara akan melihat kuasa supranatural bekerja. Loh sungguh. Ibadah saja. Anda tidak usah bingung dengan persoalan. Ibadah saja. Nanti lihat. Itu mau kenyataannya begitu kok. Sungguh karena Tuhan bekerja, sampai hari ini dia bekerja. Tapi kita memakai kekuatan kita. Orang Kristen itu enak, orang Israel itu enak saudara. Banyak orang iri loh. Jadi bangsa pilihan itu tidak semua orang loh, tidak semua bangsa. Dikhususkan sama Tuhan. Tapi lagi-lagi dibuat marah tuh Tuhan. Sampai akhirnya membuat bangsa Israel itu bisa cemburu dengan bangsa lain. Dan Tuhan sengaja melakukan untuk bangsa lain. Biar kapok ini. Kadang Tuhan itu bisa membuat begitu saudara. Saudara bisa dibuat iri terus. Itu enggak ibadah. Itu enggak menyembah Tuhan. Tapi saudara bisa dibikin iri. Kenapa? Karena kebebalan kita. Karena kita enggak pernah mau menerima yang Tuhan beri. Kok saudara mau mengambil yang orang yang gak punya itu bagaimana? Kita puas-puaskan diri dengan yang jasmani. Padahal yang rohani masih kurang, ini banyak sekali. Stoknya besar tapi gak ada yang ngambil. Surga itu kan stoknya besar saudara. Tapi siapa yang mau masuk ke sana? Padahal hanya umat Tuhan yang diberi otoritas masuk. Betul. Dalam Ibrani 9 ayat 24 Tuhan Yesus datang ke surga untuk apa saudara? Hari Minggu kan saya sudah sampaikan. Dia naik ke surga untuk apa saudara? Lihat, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja. Saudara, di dalam hidup saudara itu Anda bisa masuk ke dalam ruang yang bukan buatan tangan manusia. Yang dibuat tangan manusia itu restoran, kafe, gedung bioskop, hotel, pariwisata dan lain sebagainya. Itu yang dibuat manusia mahal miliaran. Anda minum kopi itu di warung 6.000. Ya, minum di sana itu 50.000. Karena apa? Buatan manusia. Loh, yang dikasih Tuhan Yesus tidak ada dimasuki. Sumpek-sumpek ya ke kafe, bayar 50.000. Datang saja ke Janti, tidak bayar apa-apa. Engkau akan menerima bukan cuma kopi, tapi harta surgawi dicurahkan, makanan surgawi. Gak mau. Makanya saya kan katakan, Tuhan tahu membedakan saudara. Tuhan itu tidak akan pernah menyamakan. Karena Tuhan Yesus datang bukan ke tempat kudus buatan tangan manusia. Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Guna siapa? Kepentingan kita. Jadi Tuhan Yesus itu ada di surga. Maka itu Kolose 3 ayat 1 sampai 3 itu kan dikunci oleh Rasul Paulus. Kalau kamu dibangkitkan, kalau rohmu itu bangkit. Saudara, kalau engkau melek ya, engkau tahu kebutuhan apa
yang terpenting dalam hidupmu. Kalau kamu melek, saudara. 1000 tahun 98 saya melek. Dari situ saya melihat fasilitas. Orang yang tidak melek, saudara, tidak akan pernah mengerti fasilitas Tuhan. Dan mereka pikir itu hanya agamawi. Kita ini ngambil fasilitas Tuhan itu mungkin maybe cuman 25%. Yang 75% itu nganggur loh saudara. Makanya Tuhan itu adil. Orang-orang ngambil 75 sampai 100 bahkan Tuhan lebih lagi. Hidupnya dibedakan, keturunannya dibedakan. Tangan Tuhan ada di dalam hidup mereka. Selama-lamanya seperti Daud berkata, sejak aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar ditinggalkan oleh Allah. Katakan amin. Mereka tidak akan minta-minta. Gak percaya lagi orang Kristen. Aneh ya saudara. Jangan heran. Maka itu Tuhan Yesus itu ada sedang ada di surga. Kolose 3, tolong buka. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau itu syarat. Gak otomatis. Lama-lama saya juga ya gak ikut pusing. Kadang ya memikirkan hidup orang Kristen kok pusing ya aku ya. Kok jadi gini ya? Udah gak ambil pusing saya. Ya udahlah nikmati aja itu. Yang penting saya menikmati semuanya. Kalau bisa bukan 100, sudah 150%. Apa yang ada di surga diserahkan. Karena Tuhan suka Anda mabuk. Mabuk tentang dirinya. Mabuk cinta. Saudara tahu mabuk cinta? Orang kalau mabuk cinta itu gimana? Waduh. Jatuh cinta. Berjuta rasanya. Anda gak pernah mabuk. Kalau sudah mempertahankan mabuk itu sulit. Tapi kalau saudara sudah merasakan mabuk itu, saudara mabuk cinta, tidak makan itu tidak apa-apa. Ayo betul, asal ketemu kekasih jiwanya. Betul. Padahal makannya cuman beli heci satu, waktu zaman dulu 500 nggak sampai ya. Zaman dulu 100-an paling atau 25 rupiah dimakan, udah kenyang sehari. Haleluya. Mabuk cinta. Makanya toh sebetulnya ya pernikahan itu indah loh. Sebetulnya loh. Ya, karena pernikahan itu kan saya sudah ceritakan. Kita dulu tidak boleh satu rumah karena belum diresmikan toh. Jadi ketemunya ini mabuk cinta, ketemunya hanya 1-2 jam pulang, betul nggak? Kadang nyuri-nyuri, ada yang backstreet ya toh. Loh setelah dikawinkan kok malah eker-ekeran, loh aneh lah. Setan apa itu? Loh logikanya, logis nggak? Logis nggak? Nggak logis tuh sebetulnya. Kan capek saudara, apalagi yang di Jakarta, jauh-jauh dari Surabaya ke Malang, Malang Surabaya. Begitu disatukan tuh indah sejuta rasanya tuh, betul nggak? Harusnya itu dipelihara terus. Malah sudah dikumpulin, ditinggalin ke kafe gitu. Loh, waktu dulu pacaran, ya, nungguin di depan rumah jam-jaman ini. Disuruh pulang, enggak pulang-pulang, ngomong aja. Begitu diresmikan, enggak pernah ngomong. Loh, kesetanan. Aneh ya manusia itu ya. Aneh. Makanya saya bersyukur saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan tak jadikan cecek semua sampai telurnya tak ambili, telur cecek itu loh. Dulu enak loh telur cecek itu. Ya. Permen telur cecek tahu. Zaman ini enggak. Wah, itu saya nyari enggak ada sekarang. Enak itu apa sih? Dele ya itu ya. Kasih gula ya. Enak itu saudara. Permen cecek Bu gitu beli. Saudara kembali. Mari kita ambil fasilitas apalagi keadaan dunia yang semakin sukar ini. Saudara, kalau saudara memiliki berkat ya, kesempatan saudara mungkin lebih dari yang lain. Saudara punya semuanya. Jangan ditinggalkan yang saudara mungkin cuma 25. Setiap hari minta semua. Saudara engkau akan luar biasa. Ya. Kolose 3 tadi dikatakan kalau kamu dibangkitkan, carilah perkara di atas.
Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti sekarang, gimana cari perkara di atas? Saya beberapa tahun cari ayat ini gimana sih maksudnya. Tapi Tuhan singkapkan terus, karena Tuhan Yesus ada di sana. Di sana mewakili kita. Untuk kepentingan kita loh sudah. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Loh kalau nggak ada Tuhan Yesus cari perkara di atas. Gimana cari perkara di atas? Wong Allah nggak kelihatan. Makanya di luar sana nggak ada seperti kita. Mereka maaf saudara, mereka doa itu nggak ada yang jamin. Kita punya penjamin namanya Yesua Hamasia, Yesus Kristus. Katakan dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Makanya percayalah doamu didengar gitu loh. Kalau engkau memandang perkara di atas. Hebat loh ya saudara. Kalau saudara bisa mengerti hal ini, engkau kalau orang dunia bilang Anda seorang yang sakti mandraguna. Gak ada orang Kristen lemah, gak ada orang Kristen cengeng, gak ada orang Kristen putus asa, gak ada saudara. Tapi masalahnya kamu gak pernah masuk di tempat di mana Tuhan Yesus ada. Dan itu hanya dimasuki dengan iman. Yang ada pusing. Anda tahu siapa kamu loh. Kalau orang luar pusing gak apa-apa. Walaupun mereka gak punya Tuhan Yesus. Untuk nembus yang surga itu gak bisa. Lah saudara punya kok pusing. Ngapain pusing-pusing? Datang aja ke Janti bersama-sama memuji, menyembah. Masuk hadirat Tuhan. Katakan amin. Duduk di sebelah kanan Allah. Pandang dia. Gitu. Cari perkara di atas di mana Kristus ada. Duduk di sana untuk apa? Untuk kepentingan kita. Jadi saudara tahu segala sesuatu yang ada dalam hatimu itu saudara. Itu Tuhan Yesus itu mengetahui dan dia ada di tengah saudara. Antara Allah, Bapanya dan saudara. Ayat 2. Pikirkan perkara di atas bukan yang di bumi. Nah siapa yang mau mikirkan perkara di atas? Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, Anda akan pikirkan perkara di atas. Hal yang saya katakan fasilitas itu sebetulnya level dasar. Level dasar aja kita nggak mau memanfaatkan. Tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Siapa yang mau memanfaatkan tangan saudara? Hari Minggu saya berkata, yang Minggu pagi, yang sore enggak. Di tangan saudara ada urapan surgawi. Ini aja saudara, lihat. Dahsyat enggak ini? Tapi siapa yang mau percaya? Siapa yang mau pakai? Oh pendeta saja. Ya otomatis pendeta itu yang dimuliakan Tuhan. Ya pendeta itu terus yang dibedakan sama Tuhan. Jemaat pasti beda. Ya salahnya sendiri. Ini cuma satu loh. Dan ada banyak yang Tuhan berikan. Tapi kita nggak mau pakai karena apa? Kita pusing dengan yang di bumi. Kita tidak mau melihat perkara di atas yang kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan di bumi ini. Untuk menjadi saksinya. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, hidup kita ini tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Loh, Tuhan Yesus masuk ke tempat yang bukan buatan manusia untuk kepentingan kita. Hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Selalu ada Kristus. Makanya Kristus itu pengantara kita. Gak usah takut. Apapun terjadi dia ada di tengah kita gitu loh. Apapun terjadi. Sampai kematian, sakral maut menjemput saudara. Dia ada di tengah kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya ini bersyukur khotbah-khotbah saya itu khotbah perang. Artinya gini, mengajar saudara fight di luar. Saya ajari saudara untuk perang di luar. Fight. Dengan memakai apa yang Tuhan berikan, fasilitas ini. Firman ini pedang. Bukan cuma pengenalan.
Pengenalan untuk apa kalau tidak mengandung kuasa? Maka itu kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Perkataan. Tetapi dari apa? Kuasa. Nah itu yang dipakai. Kuasa apa Pak? Kuasa untuk memuaskan hawa nafsu? Tidak. Kuasa untuk melepaskan orang yang terikat, terbelenggu. Saudara menjadi saksinya di dalam segala persoalan saudara. Tuhan menunjukkan kuasanya sehingga keluargamu melihat Tuhan Yesus bersama saudara. Anda berdiri teguh, kokoh, diam, ibadah terus, itu aja sudah jadi berkat. Nggak usah aneh-aneh, diem aja sudah. Pokok ibadah, tak jadi berkat. Masalahnya kita itu enggak mau diam, gitu loh. Aneh-aneh. Anda diam saja, Anda tahu dan beriman, engkau jadi berkat, sudah. Itu dahsyat loh saudara. Dan banyak kita gagal karena kita terlalu aneh-aneh. Itulah kesombongan. Tidak usah macam-macam saudara. Iso dilakukan, lakukan, tidak iso colen, selesai. Ngapain Pak? Diam. Ya sudah, masuk hadirat Tuhan bersama-sama, udah itu aja. Tapi kamu tidak tahan, kamu mau lari kencang. Musuhmu lebih cepat larinya. Kan itu yang terjadi toh. Dan ujung-ujungnya Pak Febi. Bu datang saya itu, haleluya Pak Febi, dahsyat nih rujak petis Pak. Mari makan, haleluya bersama sang sukacita. Datang saya, ya apa Pak, kon lek ngeluh teko nang aku. Terus aku bocak ngeluh. Kalau pusing datang ke saya, mau ngajak saya pusing juga. Waktu kamu seneng gak pernah saya mau ajak seneng. Lali, lupa. Nama saya itu tercantum waktu ada masalah. Fabianus muncul. Tapi waktu Anda lagi sukacita, siapa Fabianus itu? Tapi tidak apa-apa, upahku besar di surga. Kan Tuhan Yesus tahu. Ngerti saudara? Jadi ketika nanti sakral maut ya, ayat 3-nya, ayat 3. Ayat 4. Waktu sakral maut, apabila Kristus yang adalah hidup kita, ngerti sekarang Kristus hidup kita, saudara beriman dia menjadi pengantara. Nah nanti yang saya mau tunjukkan, Roh Kudus itu disingkapkan saya. Ternyata dalam bahasa Inggrisnya, Roh Kudus berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan, itu intercession. Intercession itu pengantara antara Allah dan umatnya dan dia bersyafaat. Jadi orang bahasa roh itu bersyafaat. Makanya bahasa roh kita itu harus didorong dari jiwa-jiwa. Gitu loh. Amin. Kalau enggak ada dasar jiwa-jiwa, kamu enggak bisa ngerang, enggak keluar bahasa roh itu. Kalaupun keluar itu hanya skill atau talenta saja. Tapi kalau berdasarkan dari keluh kesah, kamu intercessor, pendoa syafaat. Tuhan Yesus intercessor, pengantara. Roh Kudus pengantara. Dahsyat loh saudara. Makanya kalau orang mabuk dengan roh, maka mereka akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan roh. Itu yang kemarin sedang saya siapkan tentang bernubuat. Tentang bernubuat itu dari beban. Dan beban itu akan muncul kalau saudara deket Tuhan terus. Kalau kamu deket pasar terus. Ya bebannya emas naik, dolar. Modelmu kayak bebek-bebek pasar. Ya itu. Makanya yang deket pasar itu kayak Yeni barang itu. Boleh, enggak apa-apa. Buat kerja enak. Tapi pikiranmu jangan di sana. Amin. Deket toh sama Tuhan. Karena kalau Kristus adalah hidup kita menyatakan diri kelak sakral maut, dia tetap di tengah kita. Karena kita percaya bahwa dia pengantara kita terus.
Kolose 3 ini baru dibuka sama Tuhan. Oh ngerti saya. Kalau Kristus hidup kita itu sakral maut mau mati toh ini. Menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Loh kalau sama Tuhan Yesus terus masa hidup kita enggak karu-karuan? Halo masih bersama saya enggak ini? Enggak mungkin orang Kristen itu hidupnya enggak karu-karuan. Enggak mungkin orang Kristen itu hidupnya enggak tertib. Enggak mungkin orang Kristen hidupnya enggak jadi berkat. Enggak mungkin. Kalau itu terjadi saudara berlawanan apa yang Alkitab katakan karena kamu tak beriman. Memang kamu percaya tapi kamu tidak mengimani, menghidupi percayamu. Apa yang kau yakini itu yang kau hidupi. Hidupi firman. Kalau saudara mau menjadi seorang pembicara. Saya sudah ajarkan tuh. Ada sekolahnya itu namanya homiletika. Saya itu diajar Roh Kudus, ora usah homiletika. Wis tambah bingung kok setrika barang tambahan. Wis gak usah. Bukan saya itu mengalahkan. Orang belajar bagus homiletika, saya ngelewati saudara. Tapi deket Tuhan. Di tempat ini tidak ada khotbah. Di tempat ini kita menyampaikan the message of God. Kita hanya menyampaikan pesannya Tuhan, bukan khotbah. Loh kalau pesan Tuhan Anda tidak perlu sekolah. Yang Anda perlukan butuh deket Tuhan, praktek alami. Itu yang kamu sampaikan. Kalau saudara ngejar sekolah khotbah, pidato saudara. Katakan amin. Gak usah khotbah. Ini alami, Anda ngerti, hidupi. Maka ketika Anda berbicara, karena engkau menghidupi, Roh Allah akan bekerja. Anehnya ketika Anda berbicara, Roh Kudus menyingkapkan. Saudara mengajar, engkau diajar. Saudara memberi, engkau diberi. Berilah, maka engkau diberi. Makanya saudara, orang yang menasihati, orang yang menyampaikan firman Tuhan, diberkati terus dengan firman. Kenapa saya suka menyampaikan hampir tiap hari? Karena saya diberkati. Anda tahu, kalau Anda nggak pernah mau mengeluarkan firman keluar dari mulutmu, Anda tidak akan menerima pewahyuan lagi. Ya tapi saya nggak khotbah Pak. Orjo khotbah. Makanya saya kasih kesempatan Anda yang live streaming itu. Jangan khotbah. Jangan khotbah. Sampaikan hati Tuhan. Belajarlah peka. Katakan amin. Katakan amin. Sampai satu titik. Kalaupun Anda catatan itu hanya mengingatkan. Tanpa pun rapopo. Karena kamu ngalami dia. Ini bukan api-apian ngomong. Masa saudara sama anak bagus-bagusan ngomong. Gak perlu tau. Nasihati anak bukan khotbah. Sama. Gereja kenapa menjadi agamawi? Karena pengkhotbah. Pembicara. Bukan orang yang menyampaikan firman. Pesannya Tuhan apa? Kerinduannya Tuhan apa? Dan itu luar biasa saudara. Engkau akan disegarkan. Makanya Yeremia 17 itu nyata bagi orang-orang yang mengalami Tuhan Yesus senantiasa. Yeremia 17 kau akan ditanam di tepi aliran air. Engkau seperti pohon yang hijau daunnya, evergreen. Itu terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Ya saudara masih 25%. Lah yang 75% mana? Kamu enggak ngejar masalah nih. Cukup wis 25 ya wis. Loh belum apa-apa. Maka itu kembali ke Yohanes 7, firman Tuhan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Minum mona. Gitu loh. Datang mau minum, tiap hari dibuka pintu. Tuhan Yesus ada di tengah. Aman sudah. Luar biasa. Sedangkan orang di luar sana gak punya pengantara. Maka itu Bapak Ibu Saudara ada satu pernyataan. Bahwa Allah itu maha hadir. Dia omnipresent. Betul? Tuhan maha hadir. Di mana saja dia hadir. Mau ekstrim ya, maaf ya. Karena dia maha hadir. Beri Tuhan hadir juga di lokalisasi. Betul gak? Ada gak di lokalisasi Tuhan? Ada, dia maha hadir. Ada nggak diskotik?
Ada. Ada enggak di tempat karaoke? Plus itu, ada enggak? Ada. Panti pijat terlarang ada enggak? Tuhan Yesus hadir enggak di sana? Allah hadir enggak? Ada, dia mah hadir. Dia seperti angin. Itu mah hadir. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa masuk hadiratnya? Tidak semua. Hanya orang yang punya Tuhan Yesus, dia masuk hadiratnya. Dia punya Tuhan Yesus. Di mana saja. Anda di kamar mandi, Anda masuk hadirat Allah. Sambil mandi Anda nyanyi, masuk hadirat Allah. Siapa bilang kamar mandi itu najis? Siapa yang bilang? Ayo orang Kristen. Kalau Anda bilang kamar mandi najis, itu karena kamu otakmu sudah terpengaruh dengan orang dunia. Di mana kau berada, tempat itu hadirat Allah. Waktu saya menyembah tadi, Bapa, apimu turun waktu engkau menjumpai Musa di semak belukar padang gurun. Datang Tuhan. Saya tidak pernah menganggap najis manapun tempat. Selama saya hadir di sana, yang najis dikuduskan karena saya bersama Tuhan Yesus. Jadi baca Alkitab di kamar mandi boleh enggak? Dan itu saya lakukan hampir every day. Saya pakai handphone ini. Di hotel, di mana saja. Sekarang ngerti? Kekudusan bukan karena tempat, tapi karena Tuhan Yesus. Anda mau di mana saudara? Yang penting itu hatimu yang kudus. Bukan tempatmu yang kudus. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya mudah-mudahan tidak dikunci dan akhirnya saya disesatkan. Pantes sesat Pak Vivium baca Alkitab di kamar mandi. Ya di hotel saya baca Alkitab. Karena waktu saya sudah mepet. Habis doa gitu saudara tahu live streaming. Ya selesai biasanya kan mulai panggil-panggil itu pelepasan tuh. Ya toh, kamar mandi sudah mari datanglah. Nah saya ini waktu saya itu saya isi, saya selalu 3 pasal setiap hari. Nunggu kadang sambil makan sambil ngeliatin HP saya gini kan, bacanya di HP. Dan daripada di kamar mandi saya diem gini, ngapain? Waste time toh. Yang dikali itu lebih seru lagi. HP saja. HP jangan kitab gini enggak enak. Tapi bagi orang lain tuh ya, ya jangan pakai Alkitab gini enggak enak. Ya HP aja lah, buka. Misalnya dikali saudara diam gini 1 jam enggak apa-apa. Satu Alkitab enggak selesai sampai nyunyut ya enggak apa-apa. Haleluya. Ada amin enggak? Apa Tuhan Yesus enggak ada di sana? Tuhan Yesus tahu ini anak rindu banget tuh. Tuhan senang. Haleluya. Maka apa saja yang diinginkan hatinya kau akan berikan kepadanya. Hatinya benar kok. Loh itu kan di dalam surat Mazmur 37 ayat 3 coba lihat. Tapi saudara gak percaya masalahnya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik sebelumnya. Ayat 3, ayat 4 berarti ya. Nah, ayat 3-nya apa? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kemudian ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan. Sudah tahu bergembira karena Tuhan. Berita yang saya sampaikan membuat Anda gembira enggak? Atau tambah pulang stres? Kalau berita yang saya sampaikan ini Anda pulang stres, ya Tuhan, memang saudara terlalu banyak toyolnya di dalamnya. Saya itu 26 tahun loh saudara. Setiap kali ibadah saya pulang apapun saudara namanya bentuk ibadah itu sudah. Saya 26 tahun saya selalu mendapatkan surplus di tengah kurang ngerti loh saudara. Kembali ke ayatnya tadi. Mazmur 37 tadi loh. Yang ayat 4 itu. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan apa saudara? Memberikan kepadamu apa yang apa? Diinginkan hatimu, percaya. Diinginkan hatimu itu loh, diberikan. Tapi bukan sembarangan, karena kamu dekat Tuhan loh.
Saudara, sungguh Tuhan itu bekerja dahsyat, melampaui apa yang kita doakan. Asal saudara punya motivasi yang jujur sama Tuhan. Tuhan Yesus itu tahu motivasimu itu apa, motivasimu itu apa. Saya ajari saudara, nothing tulus aja sama Tuhan. Jujur loh, jujur, tulus, sungguh-sungguh sama Tuhan, rindu mengalami dia lebih, rindu mendapatkan apa yang dia sediakan, semuanya jadi saksi. Lihat saudara, apa yang tidak pernah dipikirkan manusia, tidak pernah didengar telinga, itu dinyatakan. Saudara, saya itu tidak mau membuat orang iri. Dan saya jarang sekali cerita berkat. Tapi saya kasih tahu, Tuhan itu Allah yang memberkati kita. Itu pribadi. Itu namanya personal. Secret, saudara. Dan saya tahu itu dari Tuhan. Kalau saudara dekat Tuhan, ya, bergembira karena Tuhan. Ada dua berkat saudara di dunia itu. Berkat umum dan berkat khusus. Berkat umum itu sebab akibat. Anda belajar yang baik, Anda naik kelas dan juara. Itu berkat umum. Diberikan oleh semua orang. Mau orang ateis, tidak percaya Tuhan, mau percaya Tuhan, mau Kristen apa enggak, ada berkat umum. Berkat umum kita punya. Tapi saudara harus tahu berkat khusus. Tidak semua berkat itu khusus. Tapi kau dekat Tuhan, kau dekat Tuhan, kau dekat Tuhan, engkau tahu. Dan saudara akan berkata gini, thank you Lord. Itu enggak perlu cerita orang itu. Aku tahu. Makanya kalau saudara enggak dekat Tuhan ya, Anda cuma pakai otak. Banyak orang dekat Tuhan itu dengan otak gitu loh. Dengan pengetahuan, enggak ngonek saudara. Kenapa karismatik itu muncul? Karena Anda diajar, bukan cuma otak. Tapi spiritmu ngalami. Jiwamu ngalami. Dan dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bagaimana menyerahkan kepada Tuhan? Kalau Anda tidak percaya kepadanya dan Anda tidak melihat bagaimana perkara-perkara dahsyat dan mengenal dia. Bagaimana saudara menyerahkan pada Tuhan? Anda tidak tahu kok kapan kamu serahkan juga tidak tahu. Percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Dan saudara akan tahu di mana dia bertindak. Gimana Pak caranya? Alami Tuhan, dekat Tuhan. Tidak usah tanya saya, alami dia. Saya hanya menyampaikan kisi-kisinya. Yuk kejar sendiri Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah modelnya keroyokan. Gerombolan, tidak ada berkat itu yang namanya ombyoan. Itu tidak ada. One by one. Ngerti? Anda tidak bisa ikut Tuhan dengan berkat apa ya namanya itu? Borongan. Tidak ada. Boten enten. Berkat Tuhan Yesus itu selalu personal. Satu orang dipilih. Olehmu segala bangsa diberkati. Gitu saudara. Dan dia akan bertindak benar. Anda pernah nggak ngelihat Tuhan bertindak? Oh nggak pernah ya Pak. Ya karena kamu udah tahu. Loh, itu orang di luar sana, tetangga saudara itu kan bukan orang Kristen. Tapi dia ngalami juga pemulihan. Apakah Tuhan bertindak? Anda tahu enggak? Dia tahu enggak? Tidak akan pernah tahu. Hanya orang yang punya hubungan dekat sama Tuhan, dia tahu ini Tuhan yang bertindak. Tidak semua berkat itu khusus. Tapi Anda mendapat berkat umum. Tapi ada berkat yang namanya special blessing. Anda tahu ini Tuhan Yesus. Ya, sama seperti murid-muridnya ketika dia ada di danau dan kemudian ada topan yang kuat. Dan Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah badai. Tapi murid-muridnya berkata apa? Hantu. Karena mereka masih berkat umum. Mereka belum tahu berkat khusus. Sebab Roh Kudus belum turun. Kalau Anda mengaktifkan Roh Kudus, kamu akan tahu kapan dan waktunya dia datang dan bertindak dan hadir. Tidak semua tahu. Dan tidak semua orang Kristen tahu. Makanya taat gitu loh. Kalau saya tuh ya saudara ngelihat kekristenan tuh ngilmu.
Makanya saya bersyukur dulu kumpul dukun itu bersyukur saudara. Ngilmu bener. Itu kanuragan tanda kutip ya. Itu ngalami. Petrus ya, berkata jika itu engkau suruhlah aku turun. Dia mulai masuk ke berkat khusus. Supaya dia tahu ada Tuhan di tengah badai. Kalau saudara tahu ada Tuhan di tengah badai, kamu tidak goyah. Masalah orang Kristen tidak tahu, sebab yang dipikirkan berkat umum. Ketika dia mau masuk berkat khusus dia nggak punya, karena apa? Dia tidak mengkhususkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak punya jam doa, dia tidak punya hubungan dengan Tuhan secara khusus, komitmen pribadi sebagaimana suami istri yang diteguhkan dengan perjanjian. Nggak punya, ya pantas saja kamu nggak tahu. Mbok tanya sampai gimana sama saya? Gimana saya jelaskan? Makanya Petrus berkata, kalau memang itu engkau suruh aku datang. Tuhan Yesus berkata, turun. Jalan langsung. Begitu jalan 3 langkah, otaknya jalan lagi. Loh, lah, angin mulai kedingin lah. Loh, ini air kan mestinya tenggelam lah. Langsung plus. Gak biasa masuk kepada areanya Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada saudara, Anda harus masuk areanya Tuhan. Di tengah ketidakmustahilan engkau tetap berdiri atas areanya Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat. Engkau akan melihat kuasanya bekerja. Dan Tuhan hadir dalam hidupmu. God bless you. 10 hari saya harap saudara selesai, Anda punya ilmu yang tinggi. Amin. Dan Anda akan tergila-gila nanti, lihat. Bapak, kami bersyukur malam hari ini, hari kedua kami menyelesaikan rally doa 10 hari. Hari doa perkabungan untuk menyambut kedatangan putramu Yesus Kristus. Dan kami selalu berdoa supaya segalanya dipersingkat, kiamat segera terjadi. Dan biarlah melalui doa 10 hari ini, Bapak, pengenalan kami akan Engkau, akan Kristus ditambahkan, dan umatmu ini boleh mengalami kuasa yang luar biasa. Dan mereka tahu banget. Kiranya setiap imam-imammu, umatmu yang bersama hambamu ini mulai mengejar Tuhan. Karena Tuhan Yesus menyediakan dirinya bagi umatmu ini. Jangan ada yang menghiraukan. Karena itu merupakan satu kerugian yang besar bagi kami ketika kami hidup di dunia. Hamba serahkan umatmu, besok kami ibadah raya pagi dan sore dahsyat. Kiranya roh Allah hadir di tengah kami bekerja, terlebih Tuhan Yesus. Engkau yang ditinggikan, diagungkan untuk kemuliaan Bapa, Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami. Saat ini Bapak Ibu Saudara pulanglah, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin.